Sobat MPTV, saya Caca Cariwan. Saat ini saya berada di rumah produksi Tektona Outfit yang letaknya ada di Kampung Bobojong, Desa Bojongmanggu, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Sobat Master, apa saja yang ada di rumah produksi Tektona ini? Ayo kita bersama masuk ke dalam. Sobat Master, sekarang saya sudah ada di pintu rumah produksi Tektona Outfit. Yuk kita masuk, apa saja kita lihat. Assalamualaikum. Pak Haji Dedennya ada? Bisa lihat. Oh, silakan masuk. Ya. Assalamualaikum, Mbak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Dari mana ini? Alhamdulillah, Pak Ji. Saya dari MPTV. Ini mengunjungi rumah produksi Tektona. Ini Sobat Master ingin tahu apa saja sih yang ada di rumah produksi Tektona Outfit di sini. Gitu. Oke, alhamdulillah dengan senang hati saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dari MPTV ya, Master People Televisi. Terima kasih juga atas silaturahminya ke sini. Boleh saya dengan senang hati akan bercerita tentang apa sih Tektona itu dan bagaimana serta perjuangan apa yang kami lakukan sehingga dari waktu ke waktu akhirnya sampai seperti sekarang ini. Kalau dari awal dulu Kang Caca ya, sebetulnya saya ini pernah bekerja awalnya itu di BUMN, kemudian juga desain, kemudian merintis seperti ini. Karena memang saat itu saya berhenti dari BUMN itu kan di Kalimantan itu, kemudian pindah ke Bandung, tidak ada kerjaan tuh otomatis karena berhenti dari sana. Nah akhirnya karena tidak ada kerjaan, daripada apa yang nggak ada kerjaan, nikah aja. Saya nikah saat itu tidak punya kerjaan. Nah karena ada beban tersendiri saat sudah menikah, masa tidak ada kerjaan, tidak ada pemasukan, jadi akhirnya dengan berbekal keinginan untuk memberikan sesuatu lah untuk keluarga, akhirnya saya mencoba tuh berpikir apa yang bisa dilakukan. Nah saat itu kebetulan kakak saya itu kan ada di kerja di apotek. Apotek itu kan suka memerlukan barang-barang cetakan tuh. Nah ini menawarkan daripada nganggur katanya, coba deh buat cetakan-cetakan kecil untuk kawan-kawan apotek. Nah ini saya terpacu di situ, belajar nyambung sendiri, belajar cetakan sendiri. Akhirnya sendirian aja satu orang. Saat itu belajarlah otodidak. Akhirnya sedikit demi sedikit banyak gagal tentunya. Pesanan 200 bikinnya 400 karena persiapan gagal. Nah ini berjalan seperti itu, dari satu orang kemudian berkembang mengajak teman lagi karena pekerjaan tidak tertangani. Saya mencari orderan, teman yang menyediakan seperti itu, dan akhirnya nah saat berkembang tumbuh, nah karena memang background saya adalah orang kehutanan, dulunya juga di kehutanan, ada tawaran masuk PNS tuh, itu sudah berjalan sebetulnya. Saat itu sekitar sudah ada 5 atau 6 orang yang kerja. Nah ini karena memang program pemerintah mengambil merekrut kembali orang-orang kehutanan. Nah akhirnya saya didaftarkan oleh teman, dan tentunya teman yang mendaftarkannya itu ya kebetulan rezekinya, dan saya yang masuk di PNS. Nah akhirnya menggeluti percetakan, kemudian juga sambil bekerja. Nah karena memang ini juga
posisinya sedang tumbuh, berkembang, tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya saya berpikir, kemudian ngobrol dengan keluarga, dengan anak-anak, saya itu sudah punya anak. Nah, akhirnya mendukung, sudah tidak apa-apa, resign aja. Nah, pada tahun 2010 saya resign dari PNS saat itu, kemudian serius untuk mengelola usaha sendiri ya. Nah, 2010 resign, berpikir, mematangkan, akhirnya 2012 sampai 2013 kalau nggak salah, saya mulai membangun konveksi dengan latar belakang yang tidak pernah kerja di konveksi saat itu. Tapi saya mungkin termasuk orang yang senang mempelajari sesuatu, senang belajar, akhirnya belajar ke teman yang sudah maju konveksinya, kemudian juga belajar kepada teman-teman yang lebih dahulu lah, lebih senior dibandingkan saya. Jadi saya belajar, bisa sedikit-sedikit lah sambil belajar. Nah, ini merekrut beberapa teman, beberapa saudara juga ada, dan saat itu memang persaudaraan, pertemanan. Kalau sekarang memang ada satu sistem ya untuk merekrut itu ada seleksinya, ada apa itu, terapkanlah sistem manajemen sedikit-sedikit. Nah, dan akhirnya berkembang sampai saat ini ya, alhamdulillah sudah ada tim 100 lebih ya yang sudah bekerja di sini. Nah, adapun produk kami yang saat ini dikerjakan itu Kang Caca, yang main produknya adalah pakaian dengan brand Tectona ya. Pakaian, makanya namanya Tectona Outfit, itu pakaian, baju, celana, kaos, t-shirt, jaket, topi juga ada gitu ya. Bahkan sepatu juga ada. Nah, itu, nah selain itu untuk perlengkapan kami juga ada yang namanya sugar souvenir. Kalau sugar souvenir itu lebih ke souvenir gitu ya, untuk merchandise, kemudian juga untuk buah tangan di saat pernikahan atau hajatan itu dikelola. Nah, dengan berjalannya waktu kami itu berdiri atas dua pijakan sekarang, dua perusahaan. Yang satu CV Virgila Genap dan yang kedua PT Tectona Cipta Niaga, yang diambil depannya itu Tectona. Nah, masing-masing pada garapannya. Nah, kalau CV Virgila lebih banyak kepada pesanan, PO, kemudian juga sudah souvenir untuk tote bag dan lain-lain. Untuk Tectona secara lebih serius kepada outfitnya, seperti itu Pak. Ya, Haji, dari 2012 tadi sampai sekarang, kemarin 1 tahun kemarin pandemi COVID, perjalanannya bagaimana? Bisa dijelaskan? Oke, baik, Kang Caca, nah, saya manggil Kang Caca ya. Ya. Nah, saya sebetulnya lebih senang dipanggil Kang Dede aja. Gak apa-apa ya, lebih akrab. Baik, ada. Nah, sejak saya tadi merintis, kemudian 2010 resign dan diseriuskan lagi di bidang konveksi itu 2012 lah membangun ini ya. Memang yang namanya bisnis, yang namanya usaha dan naik turunnya kan ya. Iya. Sempat juga down sebetulnya, jadi tidak selamanya mulus sebetulnya yang namanya usaha. Ya, sempat ada down, bahkan sempat bahkan di awal waktu merintis itu sempat kami dibubarkan dulu, sebelum 2012 sih, sempat serang kritis sampai di titik sekitar pegawai yang timnya itu 12 orangan, akhirnya trouble karena manajemen yang masih terbatas kemampuannya. Nah, akhirnya dibubarkan dan berjalan lagi, dipanggil lagi, alhamdulillah ada yang kembali juga. Dan akhirnya dengan kejadian seperti itu, saya termotivasi untuk belajar, terus belajar, baik itu dari pengalaman atau dari buku, dari bacaan, dari media sosial, atau saya sekolah lagi kan untuk menunjang kemampuan dalam mengelola usaha. Nah, pada tahun-tahun dari 2012 sampai ke sini, sebelum pandemi juga ada sih gelombang seperti itu. Bahkan pernah di suatu saat memang titik ada ke bawah, di mana tagihan relatif macet, kemudian juga hutang perusahaan juga meningkat. Itu kan satu tantangan tersendiri lah.
kami bersama-sama dengan tim, kami selalu berdiskusi bagaimana cara menghadapinya ya, sampai saat ini masih bisa bertahan. Kemudian juga di saat pandemi, bagaimanapun itu selalu ada ya, tentunya ada efek, ada pengaruh, terasa lah oleh kita. Walaupun di sini alhamdulillah tidak terjadi pemutusan tenaga kerja yang PHK masalah itu, alhamdulillah tidak terjadi, tapi disiasati memang dengan bagaimana mengelola agar pekerjaan selalu ada, walaupun tentunya frekuensinya yang berkurang, karena itu kan situasi dari luar. Dari luar itu, eksternal itu sudah dikendalikannya. Artinya seperti misalnya, apalagi di awal pandemi kan, Maret awal sampai Juli awal itu tahun kemarin, itu kan suplai bahan juga susah, relatif terbatas ya. Toko-toko kan tutup, supplier juga berhenti, sejenak tutup. Kita ada pesanan juga, bahan bakunya tidak ada. Nah, ada lagi di saat seperti itu, produknya jadi siap kirim, kan beberapa penerbangan, beberapa ekspedisi juga tutup. Nah, itu memang ada pengaruh sekali. Tapi itu kami hadapi sebagai tantangan, dan sampai saat ini bisa dihadapi. Mudah-mudahan kedepannya juga semakin baik, khususnya di internal atau di eksternal, ya, negara kita lah, mudah-mudahan teman yang kembali normal lagi seperti itu. Kang Deden, ini Sobat Master ingin tahu nih, sejauh mana pemasarannya sudah bagaimana ini? Maksudnya sudah seberapa luas nih untuk pemasaran produk-produk Tectona Outfit yang bisa dijelaskan? Begini kan, tentunya itu kan berproses ya. Dulu mungkin lingkupnya di Bandung saja, dan sekarang alhamdulillah untuk yang kalangan tertentu itu dari Aceh sampai Papua sudah masuk ke sini, terutama itu di kalangan kantor-kantor atau kedinasan. Itu untuk seragam-seragamnya sudah banyak sekali yang masuk ke sini, seperti dari Aceh, dari Medan, terus Kalimantan, Sulawesi, Papua juga sudah ada. Nah, untuk itu yang pesanan by order, seragam, baju, penton atau nah, kemudian juga untuk yang retail ya, seperti merek Tectona itu kami bikin produk untuk dijual satuan. Oh gitu ya. Jadi ada sistem PO, pesanan, seragam, untuk custom gitu. Tapi ada juga yang retail, bisa satuan. Kami dari ibunya itu kan Tectona ya. Nah, itu untuk satuan. Nah, untuk yang satuan juga sama, alhamdulillah pembelinya via online tentunya dari Aceh sampai Papua, dan kami juga sudah membuka beberapa outlet di beberapa toko di beberapa kota besar di Indonesia. Seperti di Bandung tentunya sudah ada, kemudian juga di kalau di Kalimantan di Samarinda ada, kemudian juga di Sulawesi ada di Pekanbaru, ada di Kerinci. Sekarang sedang pengiriman nih, ada buka outlet baru di Aceh, kemudian juga di Medan sebentar lagi insya Allah sudah sedang MOU, kemudian juga di Surabaya, di Sumedang, di Cianjur juga sudah ada. Totalnya berapa lagi? Ada sekitar semua daerah? Kalau jumlah sekarang sekitar 15-an. Tapi tentunya itu kalau tadi bagaimana kedepannya, kami insya Allah akan membuka di tiap kota. Sekarang sedang dirintis seperti di Makassar, kemudian juga di NTT ya, Kupang, kemarin ada kontak-kontak juga, insya Allah kita akan buka, sehingga untuk para pecinta Tectona Outfit itu akan lebih mudah mendapatkan. Tentunya secara offline ya, kalau online-nya itu kan bisa di media sosial kami ya, nanti bisa dituliskan di bawah sini lah. Itu. Nah, kemudian juga untuk yang souvenir, kami kan ada produk souvenir. Nah, itu untuk souvenir juga sama dari Aceh sampai Papua, bahkan sudah menyeberang ke seperti ke mancanegara. Di mana? Amerika ya? Yang pesan itu dari Amerika. Sama Tectona juga. Dari Jepang sudah ada, dari Korea sudah ada, walaupun itu bukan kami buka outlet, tapi yang melihat kemudian juga mau pesan.
Master luar biasa, Kang Deden, ternyata produk Tectona sudah sampai ke mancanegara. Tadi ada di Amerika, di Jepang, Taiwan, maupun Korea ya, luar biasa. Nah, ini Sobat Master, apa nih harapan Kang Deden untuk Tectona ke depannya seperti apa, dan untuk pesan Sobat Master bagaimana untuk Tectona? Ya, mau berbondong-bondong belanja ke Tectona, ayo Kang Deden bisa dijelaskan. Oke. Terima kasih Sobat Master semuanya yang ada di tanah air. Ada satu moto dari kami, yaitu bahwa produk kami memiliki karakter yang strong, solid, dan elegan. Artinya produknya yang karakternya kuat, tidak mudah rusak, kemudian juga solid ya, dalam arti sama, kuat, padat, kokoh, dan yang ketiganya itu elegan. Jadi enak dipandang, enak dipakainya, kemudian juga nyaman orang yang memakai dan yang melihat. Itu produk kami. Adapun tagline kami adalah modern daily outdoor, artinya produk kami adalah produk outdoor, namun dengan karakter yang modern, kemudian juga nyaman dipakai sehari-hari. Nah, adapun harapan kami, termasuk Tectona juga Sugar Souvenir, kami akan berusaha sebisa kami, semampu kami, tentunya dengan upaya-upaya yang maksimal, agar produk kami mudah dikenal, kemudian juga mudah didapatkan dimanapun akan berada ke depannya, kemudian juga produk yang akan selalu teringat di hati para sahabat semuanya. Itu mimpi besar kami. Kemudian juga tips kami untuk sahabat-sahabat Master semuanya, yang baik yang sedang berbisnis ataupun tidak berbisnis ataupun yang memulai berbisnis. Tips dari kami adalah lakukan apa yang Anda bisa saat ini, jangan menunggu. Artinya jangan berharap bahwa nanti saja sesudah ilmunya banyak baru melangkah. Itu tidak ada di dalam kami. Tapi punya ilmu sedikit, lakukan. Kemudian juga setelah melakukan ada kesalahan, seperti tadi kami mengalami down di perusahaan kami, nah itu menjadi koreksi, kemudian juga menjadi evaluasi dan diperbaiki untuk lebih baik ke depannya. Jadi intinya lakukan apa yang kita bisa saat ini, kemudian juga perbaiki kekurangannya, dan tentunya jangan mudah menyerah untuk meraih keberhasilan. Itu sahabat Master semuanya. Sobat Master, sudah kita dengar dari Kang Deden kiat-kiat untuk berusaha maupun pesan-pesannya. Kang Deden, terima kasih sudah bersama MPTV. Mudah-mudahan kita mendukung, kita support, mudah-mudahan ke depannya Tectona bisa lebih maju lagi, bisa lebih luas lagi, dan sesuai dengan cita-cita Kang Deden, Tectona tetap kuat dan menyebar. Terima kasih banyak. Sobat Master, demikian saya melaporkan dari Tectona, rumah produksi outfit dan sugar ya, dan sugar souvenir. Oke, Kang Reza, terima kasih atas kunjungannya. Baik, Pak Haji. Selamat berperjalanan ke tempat lain untuk menjaga kesehatan sesuai aturan pemerintah, juga memakai masker. Pakailah masker dari Tectona. Saya terima Kang Deden, ini maskernya luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum. Saya pakai dulu ya. Siap. Sobat Master, lihat, saya pakai masker Tectona. Tectona maju.